Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat berhari Minggu. Semoga semua mengalami sukacita, damai sejahtera, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Injil hari ini kita tadi mendengarkan seorang bertanya dari kerumunan banyak orang kepada Yesus, "Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang akan diselamatkan?" Di balik pertanyaan itu ada kesan orang yang bertanya itu menyimpulkan jumlah orang yang diselamatkan, bahkan mungkin menyebarkan rasa pesimis. Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi dia mengatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Tuhan Yesus tidak memberitahukan jumlah orang yang diselamatkan, entah sedikit, entah banyak. Namun Tuhan Yesus menjawab persoalan yang lebih penting bagi kita. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Yesus juga memberikan kesempatan kepada masing-masing dari kita untuk memperoleh anugerah keselamatan. Tetapi kita diminta untuk memperjuangkannya. Itulah yang harus kita perhatikan. Lagi pula biarlah Allah yang mengurus pengadilan terakhir. Tidak usahlah kita mencoba memutuskan siapa yang akan diselamatkan, bukan? Sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh menghakimi orang ini yang akan melewati pintu yang sempit, atau orang itu yang tidak bisa melewati pintu yang sempit. Pikiran Allah bukanlah pikiran kita, tidak sama. Kita harus menggunakan cara berpikir, cara pandang Allah yang melihat bahwa keselamatan itu terbuka untuk semua orang, untuk semua bangsa, untuk semua jiwa, untuk semua domba. Keselamatan Allah tak terbatasi, dan keselamatan itu berlaku bukan hanya juga bagi yang tidak kita percayai, bahkan
untuk mereka juga yang sering kita singkirkan. Namun bagaimana kita memperjuangkan agar memperoleh keselamatan itu? Pertama, marilah menjadi orang yang dekat dengan Allah. Artinya orang yang digunakan oleh Allah untuk menjalankan kehendak-Nya. Ada dua orang macam beragama di dunia ini, yaitu orang yang digunakan oleh Allah untuk melaksanakan, menjalankan kehendak Allah, dan di lain pihak ada orang-orang beragama yang menggunakan Allah untuk mencapai kehendak-Nya sendiri, memperoleh kesenangan-kesenangan sendiri demi kepentingan sendiri. Yang satu melayani Allah dan yang lain melayani keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, bagi kita yang mencoba dekat dengan Allah, marilah kita mencoba menjalankan apa yang diharapkan dari kita semua oleh Allah. Mari kita menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan, tetapi sekaligus menjalankan hidup ini sebaik mungkin sesuai panggilan Allah untuk kita masing-masing. Kita ingin dapat membantu orang lain seperti orang lain digunakan oleh Allah untuk membantu kita, bukan? Kita tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah dan menanggapi panggilan serta kehendak Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kehendak-Nya adalah kita hidup mengasihi. Mengasihi Allah dengan seluruh diri kita seutuhnya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah kehendak Allah untuk kita. Namun bagaimana kalau kita malah mengalami susah payah, sementara orang-orang yang jahat, yang korup senang-senang? Marilah kita ingat mengikuti juga nasihat dari bacaan kedua yang diambil dari surat Ibrani hari ini. Dikatakan di sana, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Memang setiap hajaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun demikian, ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Allah. Tuhan adalah kasih, Dia mengasihi. Maka apapun yang kita alami, jangan melupakan Tuhan yang selalu mengasihi dengan caranya, dengan waktu yang ditetapkannya. Tidak selalu Tuhan mengasihi kita dengan cara dan waktu yang kita harapkan. Bahkan kita harus ingat bahwa apa yang orang lain katakan tidak dapat menjadi ukuran benar dan salah. Pandangan mayoritas tidak selalu menjadi pandangan Allah. Allah membina kita, atau istilah dalam surat tadi, menghajar maksudnya adalah membina kita dengan cara dan waktunya. Yang kedua, mari kita percaya pada Tuhan dan jalannya, yaitu melalui pintu yang sempit, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya untuk kita sebagai jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu butuh kesetiaan iman yang dikerjakan dalam perbuatan nyata. Kesetiaan iman itu diperoleh dari aneka pelajaran, termasuk dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita.
Mungkin kita memang bukan orang-orang yang sempurna, tetapi orang yang selalu berjuang, memperjuangkan yang terbaik. Jatuh bangun, kita berusaha, itulah yang penting. Bagi kita pembaca Injil bukan orang Yahudi, hari ini kita mendapat kabar sukacita melalui sabda yang berisi peringatan. Kitalah orang-orang dari segala penjuru dunia yang boleh duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika kita mau memperjuangkan keselamatan itu. Walau kita dipanggil paling akhir, kita lebih dahulu mendapat bagian dalam berkat kerajaan Allah. Namun peringatan Tuhan Yesus itu mengandung juga peringatan tegas bagi kita. Kita diingatkan jangan mengulangi kesalahan umat Israel. Seperti zaman Yesus, orang Kristiani dapat saja beranggapan bahwa keselamatan mereka sudah cukup terjamin, sebab mereka sudah termasuk umat Tuhan dengan baptis, dengan ekaristi dan mendengarkan kitab suci. Kita menghadiri ibadah di mana firman Tuhan diperdengarkan, kita makan tubuh dan darah Kristus dalam ekaristi, itu baik tetapi tidak cukup. Duduk di hadirat Allah, makan di hadapan Tuhan, tidak banyak berarti jika hanya sampai di situ. Demikianlah penilaian Tuhan Yesus. Tidak cukup kita mendengar sabda Tuhan jika kita tidak melaksanakan dan menghasilkan perubahan hidup yang positif. Kabar gembira harus didengar sungguh, disimpah, kita renungkan dalam hati, kita hidupi sampai menghasilkan buah pertobatan yang nyata dengan hidup yang benar dan adil, jujur, nyata dalam mengikuti Yesus dalam perjalanan hidup. Juga kalau itu berarti kita harus memanggul salib bersama Yesus setiap hari. Apabila ajaran Tuhan Yesus disambut demikian oleh kita semua, kita akan menemukan pintu terbuka dan dapat masuk melalui pintu yang sempit itu. Kita ingat siapa yang bisa menjadi murid Yesus, yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Mari kita syukuri panggilan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan dengan setia. Kita syukuri dengan terus menyediakan diri sebagai orang yang melaksanakan kehendak Allah, yang ingin kita mengasihi Allah dengan seluruh diri kita seutuhnya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita syukuri dengan setia mengimaninya, juga kalau hidup kita sedang susah atau terasa sedang dibina oleh Allah sebagai anak-Nya. Mengingat bahwa murid Yesus harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan meneladani Yesus, yang suatu saat juga sengsara dan wafat di salib untuk kita. Mari kita mohon doa Bunda Maria yang sudah menjadi teladan bagi kita semua, orang yang setia dan sudah memperoleh kemuliaannya. Kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.